Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di dalam majelis ilmu akan menumbuhkan ketenangan. Karena yang kita lakukan itu baik. Dan bagi orang yang melakukan kebaikan, wajahnya akan bercahaya, hatinya akan bercahaya, badannya akan kuat dan dicintai oleh manusia. Adapun yang melakukan kesalahan, menghindari untuk melakukan kebaikan, mewanti-wanti kepada orang supaya tidak ngaji, itu sebuah kesalahan. Wajahnya walaupun putih jadi tidak bercahaya, hatinya juga gelap, badannya lemah, malas, rizkinya sempit, dibenci lagi oleh manusia. Itu kalau orang melakukan kesalahan. Sedangkan orang yang duduk-duduk melakukan kebaikan seperti kita, insya Allah wajahnya ceria dan memang sabar-sabar orang yang ngaji itu. Ya. Wajahnya bukan juga berseri-seri. Betul. Nampak dari orang-orang simat-simat yang suka ngaji itu bercahaya. Orang yang suka sholat bercahaya. Orang yang suka wudhu bercahaya. Betul. Walaupun wajahnya hitam, tapi nur. Ada nur, ada cahaya. Ini memang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Innalil hasanati diya'an fil wajah. Maksudnya karena melakukan kebaikan itu akan membuat wajahnya itu bercahaya. Begitu. Walaupun wajahnya hitam tapi bercahaya. Kemudian kata Ibnu Abbas itu wadiyaan fil qalb wa nuran fil qalb, bercahaya juga di dalam hati. Wa quwwatan fil badan, menumbuhkan kekuatan di dalam badan. Kemudian wasi'atan, luas rizkinya, berkah. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan dicintai oleh hati-hati manusia. Itu orang yang melakukan kebaikan. Antum harus yakin. Maka hendaklah kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, walaupun tantangannya, rintangan untuk melakukan kebaikan itu banyak. Nah, pada hari ini yang ingin kita bahas berkenaan dengan tipu daya syaitan untuk menyungkurkan manusia kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Udah dijelaskan 6 poin trik syaitan untuk menyungkurkan manusia kepada kekufuran dan kesyirikan. Nah, pada hari ini poin yang ketujuh. Poin ketujuh itu adalah as-sihru wal kahana, sihir dan perdukunan. Nah, ini akan mengarahkan manusia kepada kesyirikan dan kekufuran. Yang kita maksud bukan pengertian sihirnya, bukan. Tapi tipu daya syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada kesyirikan dan kekufuran dari sela-sela sihir. Nah, nampak di dalam sihir itu apa? Pertama, anna man yata'amaluna bisihri ghaliban la budda an yasjudu lisyayatin. Orang yang bermuamalah dengan sihir kebanyakannya mesti mereka itu bersujud kepada syaitan. Itu menyuburkan kepada kesyirikan enggak? Orang-orang ahli sihir itu yang sebagainya, Ustaz Jenal sudah menjelaskan secara luas tentang perdukunan juga ya. Itu mereka itu bersujud kepada syaitan itu. Ya. Itu kufur bukan? Kufur. Melalui salah sihir mereka jadi kufur, terjerumus ke dalam kekufuran melalui sihir. Bahkan qad tatlubu minhum asyayatin, setan itu meminta kepada mereka itu ihanatul Quran, menghinakan Al-Quran. Disimpan di WC, diduduki, diberakin Quran itu. Au fi'lil fahisah,
atau melakukan kekejian lebih istrinya daripada yang seharusnya 9, 10 misalnya. Au aklil maitah, atau makan bangkai, wasyurbil khamar, minum arak. Dan setan berupaya menghiasi apa yang mereka perbuat itu baik, sehingga mereka memakan harta-harta manusia dengan kebatilan. Itu tipu daya syaitan melalui sihir. Bersujud kepada syaitan, menghinakan Al-Quran, memberaki Al-Quran, menyimpan di WC, melakukan kekejian, perkara-perkara yang kufur semuanya kan? Itu dari salah sihir. Yang kedua, mengelabui orang awam. Mengelabui orang awam. Ya. Jadi artinya orang yang kurang pemahaman agamanya menyangka bahwasanya sihir itu bisa merealisasikan keinginan-keinginan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Jadi minta kepada manusia jadinya. Yang seharusnya minta kepada Allah jadi minta kepada manusia yang tidak diperbolehkan untuk diminta. Kufur bukan? Syirik bukan? Iya, begitu. Akhirnya banyak sekali orang yang menjadi korban karena sihir ini. Karena lemahnya iman, karena bodohnya dalam agama, berapa banyak orang yang menjadi korban di kalangan orang awam yang tidak paham kepada agama. Banyak di kalangan manusia yang menjadi korban. Melalui apa? Melalui sihir. Ya, kemudian itu Abu Marlo. Siapa Abu Marlo itu? Tukang surat tuh. Tukang surat kan jadi ustad. Sudah tempel di sana, tempel langsung. Iya. Tanda hari kiamat. Nah, itu juga dari jin itu. Jin, kembali lagi apa saya tanya? Jin lagi. Jin manusia yang nampak. Jin manusia yang nampak. Yang menyesatkan manusia dengan mentafsirkan Al-Quran sesuai otaknya. Itu jin itu. Yang nampak ke dalam tubuh jasad Abu Marlo. Kok boleh Ustaz? Nggak ditangkap gitu? Nanti aja. Ya. Kemudian igra'u syaitan lisaharah. Nah, igra itu, arti igra itu adalah mendorong syaitan kepada tukang-tukang sihir untuk mendapatkan harta, ketenaran, kewibawaan, kekuasaan, sehingga menambah mereka itu rakus dan kikir. Para tukang sihir itu dikelabui oleh syaitan untuk mendapatkan harta, sehingga tambah omah, tambah rakut tukang sihir itu, dan wajah-wajahnya gelap. Orang-orang tukang sihir itu, orang-orang yang berbuat maksiat, bagaimana gelapnya? Gak ada yang bersih. Ya. Oleh karena itu diantara tipu daya syaitan yang membawa manusia kepada kekufuran dengan melalui sihir. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah memberikan ta'liq, penafsiran kepada firman Allah Ta'ala, wattaba'u ma tatlus syayatin, hendaklah kamu mengikuti apa yang wattaba'u ma tatlus syayatin, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh asyaiton. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah ya. Tatkala Sulaiman meninggal, sengaja syaitan mengajak kepada macam-macam kesyirikan, lalu menulis dan meletakkan di bawah kursinya. Dan mereka berkata bahwasanya Sulaiman itu telah bisa menundukkan jin dengan ini, dengan tulisan ini.
jampe-jampe ini gitu. Maka jadilah ini merupakan fitnah bagi orang yang membenarkan hal itu. Lalu menjadi dua golongan manusia. Ada satu kelompok yang mengetahui bahwasanya ini adalah syirik dan sihir, bahwasanya ini tidak boleh, yang ditulis di bawah kursi Sulaiman itu. Lalu dia mencela Sulaiman, sebagaimana kebanyakan orang ahlu kitab mencela Sulaiman tukang sihir, syirik kan gitu. Kelompok yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman itu nabi. Apabila dia itu sudah bisa menundukkan dengan hal ini, bahwasanya menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah boleh. Jadilah mereka mengatakan dan menulis dari beberapa perkataan yang ada di dalam tulisan tersebut, kesyirikan, jampe-jampe, sumpah dengan kesyirikan dan syaitan, dan apa yang disenangi oleh syaitan, dan membantu mereka untuk hal itu. Jadi ada dua kelompok manusia dengan sebab adanya di apa yang dibacakan oleh syaitan. Dan ini merupakan tipu daya syaitan, membuat manusia jadi mencela pada Nabi, atau mencela dengan alasan Nabi Sulaiman jadi berbuat syirik. Itu tipu daya syaitan dengan sihir ya. Dengan sihir itu membuat manusia terjerumus kepada kekufuran dan kesyirikan, terfitnah. Nah, orang yang terfitnah bisa mencela Nabi, bisa terjerumus kepada kesyirikan. Ada dua kelompok manusia. Juga diantaranya dengan tipu daya setan dari sihir itu mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, iddia ilmu gaib, mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal kuhan kana yakunu li ahadihimul qarin minasyayatin yukhbiruhu bi katsirin minal mughayyabati bima yasariquhu minas sama. Para dukun, salah seorang di antara mereka itu mempunyai teman dari syaitan yang memberitahukan kepadanya perkara-perkara yang gaib yang dicuri dari langit. Wa kanu yukhlituna sidqa bil kadhib, mereka mencampur adukkan kejujuran dengan dusta. Biasanya para dukun itu bilang begini benar, satu kali yang benarnya bohongnya sekian banyak. Karena dia mencuri dari langit sebenarnya. Dukun itu ada teman dari syaitan yang mencuri kabar dari langit. Jadi akhirnya mengaku-ngaku mengetahui yang gaib. Yang benarnya satu kali, dustanya beribu-ribu kali, ya betul lah. Pahamnya? Iya seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, seperti itu disebutkan. Itu tipu daya syaitan. Nah, berapa banyak manusia yang tertipu oleh tukang sihir, para dukun. Maka sekarang itu dukun jadi ustaz, ya kan? Penyulap jadi ustaz yang menyesatkan manusia. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waspada dengan Abu Marloh yang mentafsirkan Al-Quran sesuai otaknya. Tukang mentalis dan sulap langsung jadi ustaz dan diustadkan. Ya. Benar itu kan? Ya. Yang kedelapan, tipu daya setan yang kedelapan adalah at-taqlidul a'ma, taklid buta. Nah, di antara tipu daya setan untuk menyungkurkan manusia dalam kesyirikan dan kekufuran adalah at-taqlid. Taklid, ikut-ikutan. Maka kebanyakan manusia hampir menganggap baik apa yang mereka perbuat tanpa dalil, karena disebabkan mengikuti orang lain yang sudah melakukan perbuatan yang pada zaman dahulu dilakukan oleh nenek moyangnya, oleh bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, sudah itu baik. Mereka juga beragama, misalnya seperti itu ya, tanpa dalil. Nah, ini menyebabkan penyimpangan. Di antara penyebab penyimpangan orang-orang terdahulu sebelum kita, taklid buta. Nah, oleh karena itu orang Yahudi tatkala mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, an yaj'ala lahum alihah, untuk menjadikan kepada mereka itu tuhan-tuhan.
min hajarin, dari batu, indama marru ala qaumin, tatkala mereka melalui suatu kaum, akifina ala asnami, mereka beriktikaf mengelilingi berhala-berhala mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa zawazna bi bani Israil al-bahra fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnami lahum. Tatkala kami lewatkan, orang Bani Israel bisa menyeberang lautan, lalu mereka mendatangi sebuah kelompok yang mereka itu sedang melakukan tawaf di atas berhala-berhala mereka, mengelilingi berhala mereka. Qalu, orang Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Qala, Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun, kamu itu adalah kaum yang bodoh. Wa abad, kemudian mereka orang Bani Israel itu karena mengikuti orang lain tanpa dalil, menyembah itu apa namanya, izal. Izal itu apa? Apa? Anak kerbau yang bagus gitu. Lembu. Karena taklid kepada umat-umat sebelum mereka. Tuh, itu sebab taklid. Sekarang aja taklid yang ada di kota Solo, misalnya mengibadahi Kiai Selamat, kan itu taklid tanpa dalil. Kayak begitu sekarang itu udah ngikutin orang Yahudi, orang Bani Israel. Orang Bani Israel ini. Orang Bani Israel dulu nyembah lembu karena mengikuti umat yang terdahulu. Sekarang di Indonesia juga ada yang mengibadahi Kiai Selamat. Lembu juga sama di mana? Di Solo. Pak Suraji. Di Pak Suraji, dekat rumahnya Pak Suraji. Iya. Seperti itu ya. Sekarang yang sedang kita bahas adalah taklid buta. Bahwa taklid buta itu bisa menyungkurkan manusia kepada kekufuran. Taklid itu tanpa dalil. Begitu. Bahkan orang Nasrani disebabkan taklid mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah. Nah, orang Kristen itu mengikuti orang-orang terdahulu yang menyembah berhala pada zaman dahulu. Jadi ada yang diikuti oleh orang-orang Kristen itu. Yang ketika mengikuti orang lain tanpa dalil, jadilah dia menyembah Trinitas. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Trinitas. Mengikuti umat yang terdahulu dari kalangan Hindu, orang Cina, Prus, Yunan dan yang lain sebagian dan lain-lain sebagainya. Dimulai oleh orang yang bernama Bulis. Kalau orang Syiah itu dimulai oleh Abdullah bin Sabah. Mirip Abdullah bin Sabah orang Majusi dengan Bulis yang menghancurkan agama Tauhid, yaitu Nabi Isa alaihissalam adalah agama Tauhid, lalu dijadikan agama Trinitas oleh Bulis. Kalau seandainya Syiah dijadikan mengibadahi imam, mempertuhankan imam, yang pertama kali menyebarkannya itu dengan pura-pura masuk Islam, padahal dia menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya adalah Abdullah bin Sabah. Syiah bukan agama Islam, udah di luar Islam Syiah. Ya, udah. Jadi intinya bahwasanya mengikuti tanpa dalil itu akan menyeret manusia kepada kekufuran dan kesyirikan. Dalil-dalilnya ada dalam surat Al-Zukhruf ayat 23, di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Yang kesembilan, ini yang terakhir, yang menyeret manusia kepada kekufuran itu adalah ittiba'ul hawa wasyahawat. Mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Allah Ta'ala berfirman, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur, seperti perumpamaan syaitan
tatkala berkata kepada manusia, "Kufurlah kalian." Falamma kafara qala inni bari'un min. Maka tatkala ia kufur, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Inni akhafullah rabbal alamin." Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidina fiha. Akibatnya adalah kekal di dalam api neraka. Wadzalika jazaa'udz dzalimin. Yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Tafsir ayat ini di bahwasanya yang dimaksud adalah pendeta dari Bani Israel, yang pada waktu itu pendeta ahli ibadah, terus tergoda dengan seorang wanita Kristen dan cantik pada waktu itu. Kemudian kalau mau saya, ayo ke atas, udah ke atas, tapi kamu harus berubah dulu agama. Kalau udah berubah agama, bolehlah saya bisa bermain-main dengan saya, gitu kata. Gitu. Ya kan? Udah begitu, ternyata sudah sujud dan sudah kufur, dilemparnya mati dalam kekufuran. Pendeta orang Bani Israel ya tergoda oleh wanita itu fitnah, tapi fitnah yang terbesar di kalangan Bani Israel yang membuat mereka binasa itu karena wanita. Waspada dengan wanita. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini, yang dimaksud adalah manusia. Jadi semua manusia itu tertipu oleh syaitan. Setelah tertipu oleh syaitan berlepas diri. Kenapa kamu ikut saya? Gitu. Udah tertipu baru bilang, kenapa kamu ikut saya? Gitu. Jadi tatkala idqala lil insani kufur, tatkala berkata kepada manusia, kalau tadi mengatakan manusia di sini itu orang Bani Israel ya. Rahib Bani Israel, tapi ada juga yang mengatakan adalah semua manusia. Tatkala dia berkata setan kepada manusia, kufurlah. Jadi menyesatkan manusia sampai manusia itu mengatakan ini kafir, saya adalah orang kafir. Terus akan menggoda setan itu sampai mengatakan manusia itu ini kafir, saya ini adalah kafir. Nah, tatkala sudah sampai kepada kekufuran, dia berlepas diri. Kan sudah targetnya sudah tercapai, sudah dia berlepas diri. Dan setan tidak bisa menyelamatkan dia, kan? Jadi di sini dapat kita pahami bahasanya mengikuti hawa nafsu dan syahwat itu akan menjerumuskan manusia kepada kekufuran. Tadi contohnya orang Bani Israel mengikuti hawa nafsu karena ingin perempuan, kan gitu. Jadilah kufur. Iya, saya mengucapkan kalimat kufur. Terus sudah awalnya dari mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Berapa banyak orang yang disebabkan sarimi saja bisa kufur mengganti agamanya karena kemiskinan. Ittiba'ul hawa wasyahawat. Jadi mengikuti hawa nafsu dan syahwat itu menjerumuskan manusia kepada kekufuran. Dan diantara penyebab penyimpangan jamaah dan firqah-firqah Islami juga itu mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mencela orang yang mengikuti hawa nafsu dalam beberapa ayat yang sangat banyak sekali. Di antaranya dalam surat Al-Qasas ayat 50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak memenuhi panggilanmu, ketahuilah bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan tidak ada lagi orang yang paling sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mengikuti petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Wa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau perhatikan orang yang menjadikan ilahnya adalah hawa nafsunya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan menyesatkannya di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Menutup pendengaran hatinya.
Wa ja'ala 'ala basarihi sawah, dan juga menjadikan tutupan di atas pandangannya. Faman yahdihi min ba'dillah fala tadakkarun. Tidak ada yang akan memberikan hidayah setelah Allah. Apalah tadakkarun? Apakah kamu tidak ingat? Juga ayat-ayat yang lain, wala tattabi'il hawa. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka sabilah, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa aina nahnu ma'al hawa. Ya. Mana keadaan kita dengan hawa nafsu? Kalau seseorang itu memperturutkan hawa nafsu, salah satu akibatnya adalah akan menyimpang dari agama, akan menyimpang dari fitrah. Itu saja mungkin tentang tipu daya syaitan dalam rangka menjerumuskan manusia kepada kekufuran. Yang pertama, jurus setan untuk membuat manusia kepada kekufuran itu adalah apa? Meragu-ragukan. Yang kedua, menyekutukan dalam ibadah. Yang ketiga, berlebih-lebihan terhadap makhluk dan berdoa kepada selain Allah. Yang keempat, ngalap berkah ke tempat-tempat, ya. Yang kelima, foto-foto atau membangun monumen-monumen, patung-patung. Yang keenam, menghalalkan dan mengharamkan dan berkata terhadap Allah tanpa ilmu. Yang ketujuh, merubah agama langit yang diturunkan dari langit. Yang kedelapan, sihir dan perdukunan barusan. Yang kesembilan adalah at-taklid, taklid Buddha. Yang kesepuluh barusan mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Itu trik-trik setan untuk mengkufurkan manusia, ya, agar terjerumus kepada yang dia inginkan, yang setan inginkan, sehingga setan jadi ketawa. Adapun tentang masalah tipu daya syaitan yang menjerumuskan kepada manusia, ya, menjerumuskan manusia kepada kebid'ahan, insya Allah akan dilanjutkan hal tersebut. Kemungkinan ketika saya sendiri ingin menyampaikan, misalnya sebulan sekali, khusus pembahasan itu mungkin dalam sekali pertemuan langsung selesai tanpa melihat teks. Yang akan kita baca di dalam masalah akidah adalah kitabut at-tauhid yang barusan. Muhammad. Ya, syarah kitabut tauhid. Adapun tentang akhlak, inginnya itu bulughul maram yang bagian kitabul jami. Kitabul jami. Ini pesan dari Ustadz Farid. Bagusnya membahas akhlak juga diambil dari bulughul maram yang berhubungan dengan kitabul jami. Itu tentang akhlaknya, tentang akidahnya itu. Kitabul jami, insya Allah nanti bukunya mudah-mudahan paling juga 10 real. Itu karena bukan sarahnya, itunya hadisnya, matannya, dan itu penting untuk dibawa ke Indonesia juga. Kitabul jami'nya yang di akhir-akhirnya itu tentang masalah akhlak, itu yang akan kita bahas. Insyaallah. Ini cukup sekian. Kalau ini sudah selesai, yang kecuali masih pertemuan yang berikutnya tentang masalah ikhlas, masih pekan depan masih ada untuk masalah ikhlas. Kemudian pekan yang akan datangnya mudah-mudahan sudah ada bukunya untuk syarah kitabut tauhid. Ada kemungkinan bukan yang akan datangnya. Oh iya, libur. Karena libur benar. Satu ada acara rehla dan Pak Ustadznya juga ada acara di sana. Iya, betul. Jadi Jumat depan tetap aktif. Jumat yang selanjutnya itu yang libur. Tanggal 24 insyaallah. Iya. Udah mungkin segitu aja ya pembahasan sekarang. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada yang tidak berkenan di hati antum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.